Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spekulasi dan teori tentang misteri apa yang kemungkinan ada di dalam lantai terbawah dungeon dari serial anime Danmachi. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Perlu diingat, ini merupakan sebuah spekulasi dan teori yang saya kumpulkan dari berbagai macam pemikiran dari forum penggemar Danmachi. Sehingga spekulasi ini tidak dapat dijamin kebenarannya. Bisa saja sebagian benar atau bisa saja seluruhnya salah. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan masuk ke beberapa poin penting yang dijadikan sebagai prediksi para fans mengenai Dungeon. Poin pertama yang perlu kita garis bawahi dari spekulasi mengenai Dungeon di dalam anime Danmachi ini, yaitu tentang beberapa keanehan komentar karakter yang menyangkut pembicaraan terkait Dungeon. Oleh karena itu, salah satu pusat pertanyaan yang menarik saat ini mengacu pada komentar Vel si pertapa yang bertubuh tengkorak, yang mengatakan pesan aneh kepada Belkranel di akhir anime Danmachi season 3, yaitu setelah Belkranel membulatkan tekadnya untuk mewujudkan mimpi demi membuat dunia yang dapat menjadi tempat yang indah agar dapat menjadi lingkungan yang dapat dihuni oleh para monster Xenos dan penduduk manusia serta demi-human lainnya. Di sini kita dibuat penasaran dan dibuat mencurigai dengan pesan yang tersembunyi yang ditinggalkan oleh pertapa Vels. Yang mana Vels berbicara, satu-satunya cara agar monster Xenos dan para manusia dapat hidup berdampingan, yaitu Vels memberi sebuah petunjuk kepada Bel untuk menemukan jawaban atas keinginan itu dengan cara merekomendasikan Bel untuk mewujudkan keinginan itu setelah Bel menemukan serta berhasil menaklukkan lantai terbawah dungeon kota Orario. Tentunya perkataan Vels ini akan memancing banyak pertanyaan serta spekulasi tentang misteri di dalam dungeon, bukan? Apalagi seperti yang telah kita ketahui, kondisi di dalam dungeon juga berkaitan erat dengan Dewa Uranus yang bertindak sebagai pengawas yang selalu menebar pertanyaan melalui aktivitas rahasianya. Dan dikatakan Dewa Uranus bertanggung jawab mengirim doa kepada Dungeon dengan tujuan menenangkan Dungeon sambil mengawasi pergerakan dan tindakan apa saja yang terjadi di dalamnya. Bila menelisik dari sejarah dari light novel Danmachi Sword Oratoria, dikatakan di saat Albert Wallstein yang merupakan pahlawan terakhir di dunia beserta istrinya dan anaknya yang hidup di 1000 tahun yang lalu, diceritakan Dungeon sudah ada di sana. Maka dari itu bisa kita simpulkan, jauh sebelum para dewa dan dewi turun ke dunia fana, menara Dungeon itu sudah terbangun dan masih belum diketahui asal-usulnya. Di sini saya mencoba membuat sebuah spekulasi, yang mana jika teori bahwa para dewa dan dewi turun ke dunia fana baru terjadi setelah kekalahan Albert Wallstein melawan One Eye Black Dragon pada 1000 tahun yang lalu, maka kita tidak bisa menutup sebuah kemungkinan bahwa bisa saja jauh sebelum kedua peristiwa itu terjadi, ada kemungkinan ada salah satu dewa atau dewi di surga yang pernah diasingkan atau dibuang dari surga beribu-ribu tahun sebelumnya. Dan bila itu benar terjadi adanya, itu pasti akan menjadi alasan sempurna terciptanya labirin dungeon kota Orario, yaitu sebuah tempat yang menjadi sarang pembentukan para monster di dunia. Jika menggunakan alibi diusirnya salah satu dewa atau dewi dari kayangan, maka seharusnya aturan yang mengikat kekuatan arkanum para dewa bisa saja tidak berlaku pada dewa tersebut. Dan karena alasan itulah dewa yang diusir dari kayangan itu mempunyai sebuah posisi yang sempurna, yang dapat mengisi kekosongan tentang asal-usul penciptaan monster yang di luar akal sehat. Selanjutnya di poin kedua tentang spekulasi dan teori misteri ini, berkaitan dengan arti kata Dungeon, mengaitkan informasi tentang simpang siurnya jawaban ambigu yang diberikan setiap dewa terhadap apa yang sebenarnya terdapat di dalam dungeon tersebut. Saya sendiri meyakini bahwa beberapa dewa eksekutif di surga pasti mengetahui tentang apa yang sebenarnya terdapat di lantai terdalam dungeon Orario. Apalagi bila kita mengambil arti dalam salah satu kata yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari judul Danmachi, yang judul lengkapnya berisi Dungeon ni Deai Motomeru wa Machigateru Daroka, dengan memfokuskan kata Dungeon yang merupakan satu-satunya kata bahasa Inggris di dalam judul tersebut. Ini tentu bisa menjadi sebuah keunikan tersendiri,
Yang mana bila kita mencoba mengulik informasi dari satu kata tersebut, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, arti kata dungeon memiliki arti penjara bawah tanah. Yang tentunya bila kita diberikan pertanyaan tentang apa itu penjara, bisa dipastikan kita akan teringat dengan sebuah kurungan yang berfungsi untuk memenjarakan seseorang atau sesosok individu yang telah melakukan tindakan kriminal, bukan? Sekali lagi, saya mencoba mengaitkan arti penjara ini dengan spekulasi tentang dewa atau dewi yang dibuang dari surga yang berhubungan dengan spekulasi pada poin pertama sebelumnya. Bila kurungan penjara itu justru merupakan sebuah sarana untuk memenjarakan dewa atau dewi dari surga, maka akan menjadi hal yang masuk akal jika kita melihat reaksi dungeon kepada para dewa atau dewi lainnya. Mengacu pada sebuah adegan seperti yang pernah ditunjukkan dalam anime Danmachi Season 1 episode 13 sebelumnya. Di saat itu, ketiga dungeon mengetahui adanya kehadiran Dewa Hermes dan Dewi Hestia di dalam dungeon lantai 18. Sebagai respon atas tindakan itu, dungeon bereaksi dengan keras terhadap kehadiran para dewa tersebut. Yang mana sebagai reaksi atas kehadiran kedua dewa itu di dalam dungeon secara otomatis kemudian menciptakan bos monster Goliath yang berwarna hitam. Sebagai info, monster yang berwarna hitam merupakan monster spesial yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dibanding monster dengan warna selain hitam pada umumnya. Oleh karena itu, bila kehadiran dewa atau dewi dapat dengan mudah memancing amarah dari dungeon, terlintas di pikiran saya, apakah mungkin dewa atau dewi yang dipenjara di lantai terbawah dungeon menaruh sebuah dendam kepada para dewa dan dewi di surga yang telah memenjarakannya? Apabila itu benar adanya, maka jawaban atas misteri kemurkaan dungeon terhadap kemunculan dewa atau dewi di sana itu seketika dapat terjawab dan terdengar lebih masuk akal. Sementara itu, jika hal yang terjadi adalah kebalikannya, itu bisa menjadi sebuah hal yang aneh. Karena apa? Bila seandainya dungeon kita anggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai akal rasionalitas, itu justru akan menciptakan cerita yang bertolak belakang serta tidak mendukung kenyataan. Tentang salah satu peristiwa penting yang akan terjadi pada anime season 4 Danmachi nantinya. Sedikit spoiler diceritakan dalam salah satu adegan. Nantinya, dungeon akan menciptakan sebuah monster Juggernaut sebagai reaksi yang dungeon terima setelah mengalami kerusakan yang fatal di lantai 27. Dan karena tindakan itu pula, nantinya di Danmachi season 4 kita akan diperlihatkan pembantaian petualang besar-besaran yang tidak pernah ditunjukkan dalam anime Danmachi season-season sebelumnya. Berikutnya kita akan masuk ke poin ketiga, mengenai kesimpulan yang membulatkan teori saya mengenai spekulasi tentang mengapa alasan kemungkinan adanya dewa atau dewi yang dikurung di dalam lantai terbawah dungeon. Jika mengembangkan soal arti dungeon yang berarti sebuah penjara bawah tanah yang bertujuan untuk mengurung sebuah individu yang melakukan tindakan kriminal, muncul sebuah argumen unik yang mana bisa kita perkirakan. Kemungkinan tindak kejahatan itu adalah sebuah tindakan tabu yang sangat tidak boleh dilanggar apapun alasannya. Sebagai contoh, bila kesimpulan saya terhadap dewa yang dikurung adalah hal yang benar, maka dewa atau dewi itu haruslah melanggar sebuah peraturan penting di dunia. Maka dari itu, saya mencoba menyimpulkan kemungkinan dewa atau dewi itu haruslah melanggar sebuah peraturan dunia yang berkaitan dengan melakukan penentangan yang kemungkinan berhubungan dengan menciptakan ras lain selain ras manusia dan ras demi-human. Bila diizinkan untuk merangkai sebuah spekulasi teori asal-usul dungeon ke dalam story utama Danmachi, maka menurut saya perkiraan ceritanya akan menjadi seperti ini. Katakanlah dosa tabu yang dilanggar oleh dewa atau dewi merupakan penciptaan ras lain selain manusia. Sebagai pencipta dari makhluk selain manusia, dia tentu memiliki keingintahuan dengan ras yang dia ciptakan, bukan? Nah, dalam pengasingannya di dalam dunia fana, anggap saja dewa atau dewi ini justru semakin memperkuat dirinya sendiri, dan justru semakin membenci ras manusia dan kaum para dewa yang telah menjadi alasan dia dikurung di dalam lantai terbawah dungeon. Yang kemudian sebagai timbunan efek emosi serta dendam yang ia rasakan, dewa yang melakukan tindakan kejahatan tersebut akhirnya berhasil menciptakan 3 monster legendaris, yaitu Leviathan, Behemoth, serta Black Dragon. Nah, sebagai tindakan antisipasi atas ancaman yang ditebar oleh dewa yang dikurung dalam dungeon itulah alasan para dewa elit seperti Uranus memutuskan untuk turun ke dunia.
Karena Uranus telah menyadari pergerakan dan teror seperti apa yang akan dilanda dunia bila terjadi skenario terburuk. Bila mengesampingkan alasan dewa yang turun ke bumi untuk mencari hiburan adalah alasan yang palsu, bisa kita simpulkan kemungkinan tujuan para dewa yang memberi status fauna kepada para petualang yang ada di bumi berkaitan erat dengan tujuan tersembunyi para dewa elit untuk membantu para manusia menghadapi serangan monster sambil melindungi diri mereka dari ancaman Dungeon. Dan jika kalian bertanya lalu apa alasan Pertapavels menyarankan Bel untuk mencapai lantai terdalam Dungeon? Menurut pendapat pribadi saya, itu bertujuan untuk menenangkan dewa atau dewi yang dikurung di lantai terdalam Dungeon, yang akan berhubungan dengan sumpah yang dewa atau dewi itu ikrarkan kepada dunia. Yaitu bila mana tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh lantai terbawah Dungeon, itu membuktikan cinta mereka kepada dunia masih belum dapat menyaingi perasaan ingin menghancurkan yang dimiliki oleh dewa atau dewi tersebut. Nah, sekian spekulasi dan teori saya mengenai apa yang kemungkinan ada terdapat di dalam lantai terdalam Dungeon Danamachi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah pro atau kontra dengan spekulasi tersebut? Perlu diingat karena ini merupakan spekulasi, maka tidak dapat dipastikan kebenarannya. Bisa saja salah sepenuhnya atau benar sebagiannya. Tuliskan pandangan kalian mengenai spekulasi ini di kolom komentar ya. Saatnya Saweria Time. Terima kasih kepada Alvin aja, sawerannya dan nasihatnya untuk meminta admin menjaga kesehatan sangat membantu. Dan terima kasih juga kepada XXX atas sawerannya dengan memberi semangat dan mendukung konten Petualang Anime. Bagi sobat anime yang berniat mensupport channel Petualang Anime, dapat mengklik link Saweria di link deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.